bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari luar negeri nih. Ini dari India dan Pakistan yang ini kemarin memanas sekali konflik antara kedua negara tersebut. Setelah sebelumnya mereka India dan Pakistan ini melakukan adanya peperangan seperti itu. Akhirnya ini dilansir dari CNBC Indonesia, India dan Pakistan resmi melakukan gencatan senjata terkait ketegangan di Kashmir. Namun katanya gencatan senjata tersebut ini rentan dengan pelanggaran. Nah, ini kita mau menarik ke belakang karena pada tanggal 22 April pemirsa, ini sempat terjadi sebuah kehebohan juga di mana ini ada kelompok militan yang ini melakukan penembakan di wilayah Kashmir, India. Nah, dinyatakan katanya sih pelaku-pelakunya tersebut ini dari Pakistan ataupun mendapat bantuan dari Pakistan seperti itu. Akhirnya meskipun ini ditolak ataupun meskipun ini tidak dibenarkan oleh pihak Pakistan, ini ketegangannya terjadi nih antara India dan Pakistan. Karena dari India sendiri langsung mendeportasi seluruh masyarakat ataupun tadi beberapa parlementer yang ada di India yang berkenaan dengan Pakistan ini langsung dibalikin. Kemudian juga visa-visanya dibatalin. Nah, ini juga akhirnya menuai reaksi dari Pakistan. Nah, akhirnya terjadilah peperangan antara kedua negara. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa memang gencatan senjata yang terjadi antara India dan Pakistan ini katanya sih ada campur tangannya dari Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Namun ini langsung dilansir juga oleh Menteri Luar Negeri di India ini mengatakan katanya ini meskipun gencatan senjata tapi ini Pakistan ini banyak sekali ibaratnya melanggar beberapa kesepakatan yang ada. Nah, ini bahkan kalau kita lihat pemirsa, ini juga di sosial media ada bahkan banyak sekali udah nih warga-warga sipil juga ada yang meninggal gitu kan, ada yang tewas, kemudian juga kerusakan di mana-mana ini juga tidak terelakkan seperti itu. Nah, ini kan yang membawa khawatirnya memang ini kedua negara ini sama-sama punya nuklir nih. Ini kita nggak tahu what happen in the future gitu tapi ini kan menjadi satu kewaswasan juga kalau negara-negara gitu kan atau dua negara ini kan di bagian India dan juga Pakistan ini terus melakukan peperangan gitu, ini juga akan berdampak pada negara-negara lain. Belum lagi Rusia, Ukraina, belum lagi itu Israel tetap aja memborbardir Palestina meskipun tidak tahulah gimana gitu kan Nah, ini kan perdamaian di dunia ini jadinya kok tidak terasa seperti itu. Maka dari itu banyak sekali pihak yang tentunya menginginkan perseteruan antara keduanya ini dapat selesai. Namun pemirsa, ini kalau kita lihat juga meskipun katanya gencatan senjata dilakukan dan ibaratnya peperangan sudah usai, tapi katanya sih dari beberapa pakar yang ada juga ini menyatakan bahwa kayaknya India dan Pakistan nih akan tetap bermusuhan gitu, nggak akan baik-baik lagi seperti semula. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya juga, India dan Pakistan juga sebelumnya memang pernah gitu kan Namun gitu, ini dari beberapa sumber pemirsa, saat ini gitu kan ini memperparah karena bukan hanya dua negara itu saja, namun orang-orang yang berkaitan gitu ibaratnya salah satu contohnya, semisal ada salah satu ceritanya sebuah toko di India yang menggunakan nama dari Pakistan ini akhirnya dihancurkan. Akhirnya ini benar-benar mendapat unjuk rasa dari para warganya. Nah, ini kan padahal kan nggak salah gitu kan tapi tadi akibat ibaratnya dua negara ini panas gitu, ini berdampak pada
hal-hal yang lain. Dan salah satunya ini juga memicu Islamofobia. Lagi dan lagi nih ya, ini kita tahu bahwa ya, nggak tahu ya, padahal kalau misal menurutku sendiri gitu kan ya, bicara soal teroris ini bicaranya bukan soal agama, tapi memang itu it's depend on their self, itu gimana dirinya mereka sendiri masing-masing gitu kan ya. Tapi kenapa ya ini tuh harus mengaitkan salah satu agama, dan bahkan ini juga diperkuat oleh beberapa statement gitu kan ya dari beberapa tadi orang-orang yang memang mempunyai kuasa di India, salah satunya yang mengatakan bahwa ini teroris yang terjadi ini pasti dipengaruhi oleh salah satu agama. Wah, tentunya ini akhirnya memunculkan banyak reaksi ya pemirsa. Lagi dan lagi ini perlu menjadi salah satu hal yang kita pikirkan, bahwa teroris itu ya tadi ini nggak berkenaan sama agama Islam saja, nah gitu kan. Ada banyak sekali gitu kan ya. Contoh-contohnya juga teroris itu kan merupakan salah satu tindakan yang memang ini berkenaannya bukan dengan agama, tapi tadi berkenaan dengan bagaimana tindakan dirinya merusak, bahkan membunuh orang lain, dan tidak menjunjung sekali namanya asas kemanusiaan seperti itu. Ya, kita doakan ya, memang ini pemirsa, semoga dua negara ini tetap aman, damai, tenang gitu kan ya. Tidak ada peperangan dulu lah ya, jangan dulu ya, tidak ada peperangan lagi lah ya, seperti itu, agar kita nih kehidupan di dunianya aman, nyaman, damai, dan tentram. Selanjutnya pemirsa, dari India kita terbang lagi ke Indonesia. Kita akan bahas ini ya, ini berita dari selebriti tanah air. Nah pemirsa, ini ramai ya terkait dengan penyanyi Ari Lasso yang tengah menjadi sorotan usai diduga punya pasangan baru. Nah, gosip tentang penyanyi berusia 52 tahun itu ya mencuat setelah Ari Lasso ini menghadiri pernikahan Luna Maya dan juga Maxim nih pada 7 Mei lalu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ini banyak banget nih ketika pernikahannya Luna Maya dan Maxim nih, ada banyak couple ya yang akhirnya publish secara tidak sengaja gitu kan ya, karena kan pernikahan Luna Maya dan juga Maxim ini kan benar-benar mendapatkan banyak sorotan seperti itu. Nah, Ari Lasso ini terlihat menghadiri pernikahan sang sahabat bersama Derly Joshua. Nah, siapa sih sebenarnya gitu kan ya? Ini akhirnya banyak banget netizen gitu ya yang mulai mencari siapakah sosok Derly Joshua. Memang sebelumnya kita tahu bahwa Ari Lasso ini sudah cerai dengan istri sebelumnya, dan juga tadi ya yang sebelumnya sudah memiliki beberapa anak seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga nih ya, ini kan awalnya katanya bercanda-bercanda dulu gitu ya sama Luna Maya tuh. Ketika di pernikahan Luna Maya nggak sempat di-spill gitu, tapi ternyata sama Luna Maya langsung di-spill, kan bentar lagi nyusul katanya. Wah, makin-makin dong tentunya netizen nih langsung mengiyahkan, kayaknya beneran nih ya, bahwa Ari Lasso dan juga Derly Joshua ini mempunyai hubungan yang lebih dari sahabat seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga ya, Derly Joshua ini atau Derly Desiana ini dikenal sebagai pengusaha muda yang meniti karir di dunia kuliner dan telah meraih banyak sekali kesuksesan. Bahkan ya, Derly Joshua ini juga ternyata kerabat dari banyak-banyak artis ternama di Indonesia ya. Belum lagi ini juga kalau kita lihat ya, Derly ini memang profesinya selain pebisnis, pemilik restoran, ia juga ya sekarang nih aktif-aktif juga lah ya dalam beberapa kegiatan ataupun aktivitas yang ini juga turut menuai ibaratnya perhatian. Nah, hingga saat ini memang dari keduanya belum ada klarifikasi secara resmi seperti itu. Jadi kan tadi masih ada dugaan lah ya. Tapi ketika datang kemudian Derly Joshua-nya menggandeng Ari Lasso gitu ketika masuk menuju venue pernikahan Luna dan Maxim, ini kan akhirnya membuat bertanya-tanya. Atau mungkin ya udah sih namanya gandengan, nyebrang aja kadang gandengan kan ya. Kita doakan yang terbaik pemirsa untuk keduanya. Pemirsa, berita dari Ari Lasso dan juga Derly Joshua tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Pagi Seru nih. Kita mengulas beberapa berita no kaku. Nah, maka dari itu pemirsa, terus saksikan ya program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tayang di mana? Tayangnya di kanal YouTube Sultan TV. Serta
Pemirsa ini dapat membaca berita-berita ter-up-to-date, baik dari lokal, nasional maupun internasional yang ada di portal berita Sultan TV. Serta ada juga nih ya, konten-konten yang dikemas secara menarik dan unik ya, disajikan dalam sebuah video-video ataupun tadi slide-slide gitu ya, yang bisa pemirsa saksikan di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini pemirsa. Semoga hari-hari pemirsa nih diberikan kelancaran, diberikan kebahagiaan. Dan tentunya ya kita harus semangat selalu nih di bulan Mei, sudah pertengahan Mei ini. Maka dari itu pemirsa, saya Raul Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.